Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu yang pertama di bulan April, yaitu pada tanggal 5 April tahun 2020. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bertemakan yaitu jangan takut dalam menghadapi masalah. Baiklah, kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-15b yang berkata demikian. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Menurut ahli Alkitab, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab itu terdapat 360 kali kata jangan takut. Berarti bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, jangan takut, karena Tuhan akan menyertai kita, seperti yang pernah dialami oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pada saat itu, di mana Raja Yosafat menghadapi satu masalah, yaitu laskar yang besar. Dia harus menghadapi hal itu. Lalu dia berkata kepada Tuhan bahwa dia katakan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu menghadapi laskar yang besar ini. Sehingga pada saat itu Raja Yosafat mengajak akan umat Yehuda, dan dia mengajak berdoa, memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ketika pujian dan penyembahan, maka doa-doa yang dinaikkan oleh mereka, Tuhan mendengarnya, dan Tuhan berkata kepada mereka, yaitu jangan takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini juga dialami oleh Raja Yosafat dan bangsa Yehuda ketika dia harus mengalami peperangan hal ini, di mana dia harus naik ke atas sebuah gunung, sebuah bukit, dan Tuhan berkata kepada mereka, katakan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan aku. Hei Yehuda maupun Yerusalem, dan juga kamu akan melihat suatu kemenangan yang dari Tuhan. Janganlah takut dan terkejut, majulah, maka aku akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana bangsa ini di saat dia menghadapi satu masalah yang besar, dia mengandalkan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kisah ini, melalui kisah daripada Raja Yosafat dan bangsa Yehuda, di mana kita pada saat ini akan merenungkan beberapa hal yang akan kita renungkan, yaitu di mana Yosafat dan Raja Yehuda mengalami suatu kemenangan. Yang pertama, bahwa Raja Yosafat dia pun mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap manusia biasanya dikala menghadapi satu masalah, dikala menghadapi satu persoalan, mereka biasanya mengandalkan akan kekuatannya sendiri. Mereka tidak mengandalkan akan Tuhan. Tetapi setelah mereka gagal atau tidak bisa menyelesaikan masalah itu, baru dia sadar akan dirinya bahwa dia tidak sanggup, tidak mampu, dan dia harus mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini pun kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sedang menghadapi satu masalah yang besar, yaitu COVID-19, di mana pada saat ini secara manusia memang kita tidak mampu, karena wabah ini merupakan satu wabah yang besar, sehingga kita pun hanya bisa mengandalkan Tuhan. Biarlah kita bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, bahkan lebih mendoakan untuk saudara-saudara kita, mendoakan
akan jemaat kita, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, mendoakan para pengurus gereja, majelis dan lain sebagainya, supaya mereka tidak terkena oleh wabah itu. Oleh karena itu, dikala kita tinggal di rumah, kita bukan hanya berdiam diri saja, tetapi kita harus senantiasa ingat mengandalkan Tuhan. Kita berdoa, kita menyerahkan seluruh masalah ini ke dalam tangan Tuhan supaya wabah ini cepat berlalu. Saudara-saudara yang kekasih, bagian yang kedua mengatakan bahwa kita harus tetap beriman. Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pada saat itu, dia sedang mengalami satu musibah yang besar, menghadapi laskar yang besar pada saat itu, di mana dia pada saat itu dia mengandalkan Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, dia memuji Tuhan, menyembah kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menjawab mereka, jangan takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah yang akan berperang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikala kita pun menghadapi satu masalah, kita boleh senantiasa ingat memuji-muji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan perkatakanlah kata-kata iman. Tentu di dalam pujian penyembahan kita akan berkata, Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Itulah kata-kata iman yang kita naikkan di dalam penyembahan kita. Kalau kita menaikkan kata-kata iman, berarti bahwa kita memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berbeda, Bapak Ibu Saudara, dengan kita saat ini, kita mendengar berita di TV, mendengar atau kita membaca di WhatsApp, membaca di Instagram, bahwa apa yang kita baca itu membuat kita takut. Terlebih lagi kalau kita mendengar banyak orang yang kena wabah itu, lalu banyak yang mati. Itu yang membuat kita menjadi suatu ketakutan. Kalau kita mengalami suatu ketakutan, maka iman kita akan menjadi lemah. Kalau iman kita menjadi lemah, maka disitulah iblis akan mencari kesempatan untuk menjatuhkan setiap orang-orang yang percaya, supaya imannya gugur, imannya tidak lagi beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita memperkatakan kata-kata iman, di mana iman kita memiliki iman yang kuat, bahkan dengan kata-kata iman, pujian, penyembahan kepada Tuhan, maka Tuhan pun yang ditinggikan, Tuhan pun yang dibesarkan. Maka disitulah kita menjadi orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu, ialah pada saat ini kita mau menjadi orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa kita juga melihat apa yang telah diperbuat oleh Raja Yosafat dan umat Yehuda, di mana Tuhan berperang untuk menggantikan kita. Ketika Raja Yosafat hendak menaik ke sebuah bukit, di mana Raja Yosafat dan bangsa Yehuda pada saat itu, Tuhan katakan, kamu tidak akan berperang, hei Yehuda dan Yerusalem. Kamu akan melihat suatu kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Janganlah takut dan gentar. Maka kamu akan memperoleh kemenangan. Majulah untuk berperang. Aku menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari kata-kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Raja Yosafat dan Raja Yehuda, maka mereka pun memiliki satu semangat dan mereka pun
menerima akan janji daripada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang berkemenangan. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kalau kita menghadapi suatu masalah, biarlah kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita puji dan sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa. Bahkan Tuhan adalah tempat perlindungan kita, Tuhan adalah sumber kekuatan kita, dan Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita boleh senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kita, maka Tuhan senantiasa ada di pihak kita. Tuhan akan berperang menggantikan kita, sehingga kita menjadi orang yang berkemenangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dikala kita saat ini menghadapi satu masalah, biarlah kita ingat, kita harus ingat bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dan tetaplah beriman kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin.